أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم Maka salah satu kesalahan kita di media sosial adalah ketika kita membuli seseorang, apalagi membuli beliau ya, itu justru membuat dia tambah berkibar. Orang yang penasaran kemudian mencari di YouTube, itu yang terjadi. Nah ini yang berikutnya, saya mu'alaf dulu ketika melihat beliau saya takut. Tapi karena mendengar ceramah beliau hati ini menjadi adem. Semoga Ustadz Syafiq Basalamah selalu dalam lindungan Allah. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Rasul tercinta, Nabi tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat mengenal Islam yang berbahagia, tentunya masih segar diingatan kita tentang pembubaran pengajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah oleh Banser beberapa waktu yang lalu. Hal ini sangat menyedihkan bagi kita, khususnya umumnya bagi umat Islam yang ada di Indonesia. Namun ternyata dari kejadian tersebut ada beberapa hikmah yang dapat dipetik, baik itu terkhusus bagi Ustadz Syafiq Riza Basalamah, umumnya bagi kaum muslimin dan muslimat yang ada di seluruh Indonesia. Salah satunya bagi Ustadz Syafiq, tentu banyaknya orang ingin mengetahui siapa sebenarnya Ustadz Syafiq ini. Ustadz yang berperawakan penuh dengan jenggot yang tebal ini. Benarkah dia ini pengacau, pengadu domba, selalu mengucapkan ujaran kebencian dalam ceramahnya, sehingga tentunya masyarakat banyak mencari ceramah-ceramah beliau dan memastikan apakah ceramah tersebut sesuai dengan yang disangkakan kepada beliau. Yang kedua, ternyata banyak dari kaum muslimin dan kaum muslimat yang ingin mengetahui isi kajian Ustadz Syafiq. Dan banyak di antara mereka yang menyadari bahwa kajian tersebut adalah yang mereka cari-cari selama ini. Mungkin mereka merasa sudah bosan dengan bagaimana pemandangan dan fenomena kajian-kajian yang katanya kajian Islam tapi berkedok dengan dangdutan, yang katanya sholawatan tapi penuh dengan kemaksiatan. Untuk itu mari kita dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh Ustadz dari Muhammadiyah, pendapatnya tentang kejadian pembubaran tersebut. Lalu memang beliau menginginkan seperti itu ya. Jadi istilahkan itu jalan damai, damai Indonesiaku lah. Seperti itu. Tapi tampaknya beliau sambil menangis itu ada dua kemungkinan ya. Sebenarnya beliau itu lebih pengalaman di media sosial. Karena kalau kasus-kasus seperti ini bukan menenggelamkan beliau sebenarnya. Justru mengangkat derajat beliau itu. Karena semua orang ingin mencari, ingin mengundang. Maka salah satu kesalahan kita di media sosial adalah ketika kita membuli seseorang, apalagi membuli beliau ya, itu justru membuat dia tambah berkibar. Orang yang penasaran kemudian mencari di YouTube, itu yang terjadi. Maka memang harus hati-hati soal ini, itu yang pertama ya. Yang kedua, beliau ini lulusan Universitas Al Madinah, dari sarjana sampai doktoralnya itu beliau cum laude. Kalau misalkan sekarang katakanlah nih, Ustadz Syuhud menyarankan dia itu sudah ikut sertifikasi dai atau belum. Kira-kira masyarakat kalau mendengar pertanyaan ini, kemungkinan ya mohon maaf saya kalau salah. Lah wong dia itu cum laude dari sarjana sampai doktor, apa masih perlu disertifikasi? Apa sertifikasi gitu kan? Itu yang kedua ya, yang pertanyaan yang muncul ya. Sekarang bagaimana dengan ustadz-ustadz kita, para penceramah yang mohon maaf nih,
Ada yang entah pesantren mana tuh saya lupa namanya. Kalau mau ceramah itu dangdutan dulu. Ada yang kalau mau ceramah itu dengan joget-joget Ustaz. Apa itu? Ada ya begitu ya? Ada. Mungkin maksud Ustadz itu yang ini. Ali Kuncir itu siapa tuh namanya itu? Ali Kuncir kalau nggak salah ya. Boleh dipakai Pak? Ada di YouTube itu. Jadi Enggak, sebutin namanya siapa yang kalau mau ceramah joget-joget dulu. ada di YouTube itu. Ali Kuncir, Kuncir belakangnya itu gondrong banget itu. Itu Ustadz, pendakwah. Pesantren itu kan. Tapi nggak tersertifikat. Itulah sahabat mengenal Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kejadian pasti ada hikmah di sebaliknya. Jadi di antara hikmah pembubaran kajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah tadi di antaranya adalah banyaknya orang penasaran terhadap siapa sebenarnya Ustadz Syafiq Riza Basalamah dan apa yang disampaikan oleh beliau. Kajiannya seperti apa? Benarkah kajiannya itu kajian yang mengarah kepada perpecahan, ujaran kebencian? Nah, inilah justru membuat penasaran. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ustadz muda dari Muhammadiyah tadi. Saudara sahabat mengenal Islam yang berbahagia, sekarang saya ingin membacakan beberapa komentar dari kaum muslimin muslimat yang menonton acara tersebut di TV One. Nah, ini beberapa di antara komentar yang dapat saya ambil ya, sahabat mengenal Islam. Pertama dari Kendateng Gipang. Ini katanya, saya yang mayoritas dalam beribadah banyak menggunakan ajaran-ajaran guru ngaji NU, sangat mendukung Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Ini luar biasa, Masya Allah. Kemudian yang di bawahnya, saya mantan pengikut NU, tapi justru alhamdulillah karena dakwah salafilah kami lebih mengenal tauhid, sunnah, mengenal agama secara ilmiah. Masya Allah, mudah-mudahan istiqomah. Nah, ini yang berikutnya, saya mu'alaf dulu ketika melihat beliau, saya takut. Tapi karena mendengar ceramah beliau, hati ini menjadi adem. Semoga Ustadz Syafiq Basalamah selalu dalam lindungan Allah. Jadi sahabat ini dulunya merasa takut dengan penampilan brewok atau jenggotannya Ustadz Syafiq, tapi setelah beliau mendengar kajiannya, ternyata kajiannya isinya sangat mengademkan. Ini pendapat beliau. Dan yang berikutnya, saya mantan pengikut NU, tapi justru alhamdulillah karena dakwah salafilah kami lebih mengenal tauhid, sunnah, mengenal agama secara ilmiah. Saya sejak kecil NU, alhamdulillah Allah memberikan hidayah, alhamdulillah mengenal sunnah. Semoga Ustadz Syafiq Basalamah diberikan kemudahan dan kelancaran serta kesehatan dalam berdakwah. Amin. Nih, bapak saya tokoh NU, bahkan kiai besar, tapi alhamdulillah kami semua menerima dakwah salaf ini dengan kesadaran dan kejujuran. Masya Allah, ini contoh orang yang jujur dan tidak ikut-ikutan, memang betul-betul ilmiah nih, Masya Allah. Kemudian saya NU turunan, suka dengar kajian Ustadz Syafiq. Alhamdulillah jadi tenang dalam beribadah karena jelas dalilnya, bukan pendapat pribadi, simple dan sederhana, nggak aneh-aneh dan bikin susah. Masya Allah. Dan ini dari Supriyanti. Dilihat dari komen, alhamdulillah ternyata masih banyak muslim yang cerdas dan waras dakwah sunnah Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Nah, ini mungkin dari itu tadi, sebelumnya dia melihat banyaknya dakwah-dakwah yang berisi dengan dangdutan dan sebagainya, membuat mungkin dia merasa mencari-cari apakah dakwah seperti ini yang benarnya atau seperti apa, sehingga dia menemukan dakwah salaf yang disampaikan oleh Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Saya orang NU tapi suka mendengarkan Ustadz Basalamah dan tidak ada yang meresahkan ceramah-ceramah Ustadz Basalamah. Maju terus Ustadz. Masya Allah, ini udah melihat langsung ceramahnya. Saya Muhammadiyah and I stand with
Pak Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Semoga Allah selalu menjaga beliau. Alhamdulillah, sejak tahun 2011 saya mengikuti ta'lim, kajian salafi. Latar belakang dan keluarga NU, tapi bukan yang taklid buta dan tasawuf pada organisasi. Nah, ini dia. Usia hampir 60 tahun, sudah punya cucu 4. Masya Allah. Semua mondok di manhaj salaf. Tinggal di kota yang disebut kota santri di Jawa Timur. Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan dan teguh di atas manhaj salaf sampai ajal tiba. Amin ya rabbal alamin. Nah, usia beliau sudah 60 tahunan, punya cucu 4. Masya Allah. Nah, kemarin ada video viral juga. Katanya ada mantan salafi yang keluar dari salafi wahabi, kemudian Masya Allah menjelek-jelekkan salafi wahabi. Nah, ini justru ibu ini mendoakan agar dia tetap istiqomah di jalan salaf. Dan yang ini, saya keturunan NU tapi saya sangat suka dengan kajian Ustadz Syafiq Basalamah sesuai Quran hadis tanpa tambahan. Semoga Ustadz dalam lindungan Allah. Amin. Nah, itu tadi beberapa komentar yang dapat saya bacakan, yang pada intinya mereka sebenarnya tertarik dengan kajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah itu karena sesuai dengan Quran dan Sunnah, tidak mengada-ngada dan tidak ada acara-acara pengiring, contohnya dangdutan dan sebagainya yang sebenarnya merusak syariat Islam itu sendiri. Nah, saudara-saudara mengenal Islam yang berbahagia, inilah mungkin beberapa hikmah dari pembubaran kajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah yang dilakukan oleh Banser beberapa waktu yang lalu. Mungkin ini dulu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, bukan bermaksud untuk menjelekkan satu kelompok atau lainnya, tapi hanya menyampaikan dan mencoba meluruskan bahwa Ustadz Syafiq Riza Basalamah dan kajian yang disampaikannya bukanlah kajian yang penuh dengan tuduhan-tuduhan, hinaan-hinaan, cacian-cacian, kemudian ujaran kebencian. Sangat jauh saudara daripada yang saya sebutkan tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.